dilawat oleh Tuhan. Dan engkau, seperti apa itu? Aku tak merasa apa? Engkau terhilang di rumah Bapa. Engkau terhilang dalam hadirat Bapa. Bilang kiri kanan, jangan terhilang. Amin. Pastikan engkau jangan terhilang dalam hadirat Bapa. Amin. Kita semua mengalami Tuhan. Aktifkan rohmu. Amin. Haleluya, haleluya. Perhatikan, kalau kita mau membangun manusia roh kita, kesadaran pertama, engkau harus tahu Allah kita itu adalah roh. Allah kita itu roh. Yohanes pasal 4. Barang siapa mau menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan haleluya. Kalau kita sadar sebagai penyembah, sebagai anak Allah, maka Allah itu roh. Bisa kita lihat dengan mata kepala kita, Tuhan sedang berdiri. Ada nggak? Tuhan lagi berkhotbah. Nah, ini payungnya Tuhan. Amin, amin. Engkau dan saya tidak bisa melihat Tuhan dengan mata, tapi mata rohanimu bisa melihat. Ada Tuhan di sini. Ada Tuhan di hidup. Tuhan sedang berbicara. Ada bagian kata-kata Pak Yoel itu dari Tuhan berbicara kepada roh. Itu nubuatan buat saya. Itu teguran buat saya. Itu berkat, itu nasihat buat saya. Di saat itulah rohmu melonjak dan berkata, amin. Haleluya. Jangan begini. Manggutnya nggak normal lagi. Katakan amin. Allah itu roh. Kalau Allah itu roh, berarti engkau dan saya harus mengaktifkan rohmu. Kalau Allah itu roh, engkau dan saya sebagai penyembah, sebagai anak Allah, engkau harus mengaktifkan rohmu dalam ibadah, mengaktifkan rohmu ketika praise and worship, mengaktifkan rohmu ketika mendengar firman. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau sadar Allah itu adalah roh, rohmu yang harus aktif, rohmu yang harus merespon, bukan hanya perasaanmu. Yang mana di sini ya? Ada lumayan ada keringatan. Bukan itu. Di sini bukan main perasaan. Di sini perlu mengaktifkan roh. Haleluya. Sekali lagi saya tegaskan, jangan mau terhilang dalam rumah Bapa. Jangan mau terhilang dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau mengaktifkan rohmu, pasti engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti engkau mengalami persekutuan dengan Tuhan, pasti engkau mengalami lawatan Tuhan. Ketika itu terjadi dalam hidupmu, itu karena engkau mengaktifkan rohmu. Kalau engkau tidak mengaktifkan rohmu, sepertinya masuk kanan, keluar kiri. Datang bawa masalah, pulang tambah masalah. Tapi ketika engkau mengaktifkan rohmu, engkau akan menerima mujizat, engkau akan menerima kuasa, engkau akan menerima lawatan yang tidak mungkin menjadi rohmu dibagikan. Senin sampai Sabtu ada pertarungan rohani di luar sana. Engkau akan tampil, engkau akan tampil jadi pemenang. Amin. Jadi pemenang apa? Aktifkan rohmu. Setiap baca Alkitab, setiap berdoa, aktifkan rohmu yang meresponi dia. Dan apa yang terjadi? Ada kekuatan roh. Manusia batiniamu diperkuat. Ya, Paulus berkata, latihan jasmani terbatas, tetapi latihan rohani ini tanpa batas. Jadi ketika kita sadar bahwa Allah itu adalah roh, maka engkau harus mengaktifkan roh. Amin. Amin. Kalau engkau sudah mengaktifkan rohmu,
Engkau akan hidup oleh Roh. Engkau tidak perlu disuruh-suruh berdoa. Sudah doa belum? Belum lah. Lo kenapa belum berdoa? Capek lah. Banyak alasan kan? Banyak alasan kan? Sudah belum? Belum. Banyak alasan kan? Kecapean Pak. Padahal rohmu pengen punya persekutuan. Kalau engkau ini kita baru lebaran nih, saudara punya tamu nggak? Punya saudara nggak yang datang? Punya nggak? Saudara mau datang? Halo, apa kabar? Sudah ya, pulang. Saudara akan bilang apa? Lu ngapain datang ke rumah begitu aja? Artinya kalau saudara mau datang, perlu apa? Bersekutu dengan dia. Betul? Nah, saudara datang hari ini kepada Tuhan, ada persekutuan hari ini dengan Tuhan. Ada persekutuan kan? Seperti apa bentuk persekutuanmu dari dengan Tuhan? Sudah puas belum? Sudah ikut dapatkan jawaban dari dia belum? Sudah mengalami dia belum? Orang begini. Nah, sebenarnya harus begitu bukan? Jangan hanya engkau datang kepada gereja. Roh Kudus tercurah di tempat ini, membangkitkan umat hanya itu lip service. Di sini tak tersentuh, di sini doang yang tersentuh. Dan capeknya aja. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Itu tak nyanyi dari roh, hanya di mulutmu doang. Pulang kayak roh pulang. Apa kabar? Biasa. Sebenarnya kita pulang membawa kebebasan dong. Karena ada perjumpaan dengan Tuhan. Engkau mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tapi banyak orang Kristen pulang dari itu kayak robot. Lalu kenapa lo? Nggak tahu Pak, beginilah. Tuh, kan sudah berjumpa dengan Tuhan. Oh, Tuhan lewat kali. Nggak menyentuh Tuhan dari kepala di atas kepala saya, nggak menyentuh jidat saya dari lewat aja. Pulang harus bebas. Amin. Karena engkau sudah mengaktifkan rohmu dan engkau mulai hidup di dalam rohnya. Amin. Engkau bisa sadar, Tuhan pengen aku menyanyi, melepaskan semua beban lewat pujian. Roh Kudus tercurah, dan ketika engkau menyanyi ada kelepasan di dalam roh. Mungkin rohmu sudah dibelenggu oleh ilah-ilah zaman ini, oleh dunia ini. Tapi begitu engkau Roh Kudus tercurah, ada kelepasan, ada kelepasan. Dan mulai engkau menikmati persekutuan. Dan itulah mulai aktifnya rohmu dan hidupmu dipimpin oleh rohmu. Dan mulai akan ada deklarasi dari Tuhan. Engkau mulai mendeklarasikan, kemarin aku susah, kemarin aku dikerjain oleh setan, mulai hari ini aku tidak mau dikerjain setan.